Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Cik. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din. Qala alihi washabihi ajmain. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita untuk pertamanya mengucapkan alhamdulillah telah diberikan rezeki oleh Allah. Bersyukur pada Allah karena hari ini kita dapat berkumpul di acara diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh CGP Angkatan 10 dari SDN Mukamangi, yaitu Pan Asari. Tak lupa sholawat serta salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, juga kepada kita hingga akhir zaman. Untuk yang pertama, sebelum memulai diseminasi ini, saya akan memperkenalkan dulu CGP yang akan menampilkan ini, yaitu Bapak Irfan Ashwari, SPD dari SDN Mengarwangi. Dia mengajar di kelas 1 SD. Kebetulan satu-satunya bapak-bapak yang mengajar di kelas 1 di sekolah ini. Untuk saya tidak akan berpanjang lebar karena akan menghabiskan waktu. Nah, sekarang yang pertama untuk berikutnya saya serahkan kepada Bapak Irfan. Ya, terima kasih Bu Wiwin atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Ibu Bapak? Sepertinya belum semangat. Kalau belum semangat, marilah kita tepuk semangat dulu ya. Siap? Siap. Ya, jumlahnya sudah ada 30 orang ya. Siap. Mana semangatku? Ini semangatku. Mana semangatku? Tepuk semangat. Terima kasih atas waktu bisa datang pada kegiatan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Bapak Guru SDN Mengarwangi, yang saya hormati Ibu Lucy, guru tamu dari SDN Cisempur. Alhamdulillah pada kali ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka diseminasi modul 1.4. Nah, ada beberapa materi yang nanti akan saya paparkan, akan saya jelaskan mengenai pengetahuan saya setelah mengikuti kegiatan guru penggerak pada modul 1.1 sampai dengan modul 1.4 yang akan saya diseminasikan kepada Ibu Bapak. Jadi yang namanya ilmu itu kalau kita tidak amalkan, kita tidak berikan, kita tidak sedekahkan, maka ilmu itu akan tetap itu saja. Tapi kalau kita punya ilmu, kita salurkan, kita ajarkan kepada teman-teman yang lain, maka ilmu itu akan selalu semakin berkembang lebih luas. Ilmu itu akan bermanfaat. Ilmu itu akan menjadi amalan ibadah kita yang tidak akan terputus walaupun kita sudah mati. Ibu dan Bapak, dalam judulnya yaitu budaya positif, kira-kira menurut Ibu dan Bapak apa itu budaya positif? Silahkan bicara, kira-kira apa itu budaya positif? Kebiasaan yang baik. Budaya itu artinya sesuatu yang selalu kita lakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan. Nah, di sini kita akan berusaha menciptakan kebudayaan
positif. Namun sebelum pemaparan materi, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Silakan berdiri Ibu dan Bapak. Let's sing the song. Lagunya masih ingat? Nah, lagunya ya, lagu anak-anak ini. Siap? Satu satu, aku ingin bisa. Dua dua, aku berusaha. Tiga tiga, belajar yang bermakna. Satu dua tiga, mengkawangi bisa. Sekali lagi. Satu satu, aku ingin bisa. Dua dua, aku berusaha. Tiga tiga, belajar yang bermakna. Satu dua tiga, mengkawangi bisa. Mengkawangi bisa. Bisa. Terima kasih. Luar biasa. Oke, sekarang kita akan bermain ya. Akan saya berikan satu post-itnya. Silakan Ibu Bapak siapkan pulpennya. Asa bingung lihat mas naon dulu. Ibu mau warna pink? Warna pink kan? Mau yang merah? Kopi atau bebas? Merah kuning hijau. Pengen mata. Baik, Pak, terima kasih. Siap. Petunjuknya adalah nanti akan berpasangan ya. Oh, belum? Silakan tuliskan pada kertas kecil tersebut sesuatu yang menurut Ibu Bapak itu adalah sesuatu yang berharga, berarti, bermakna, dan tidak tergantikan oleh apapun. Bisa apa saja, bisa benda, bisa keluarga, bisa karir atau apa. Sudah dituliskan? Iya. Yuk dipikir dulu. Sudah dituliskan? Pas ya. Kalau sudah, sekarang satu lagi. Jangan Bu Desi tuliskan sesuatu yang menurut Bu Desi paling berharga, paling bermakna, tidak tergantikan oleh apapun itu. Bisa berupa karir, benda, keluarga, atau apapun. Sudah dituliskan? Kalau sudah, kita akan sudah masih ada yang belum? Serius. Silakan, nanti kita akan, kalau sudah, pegang kertas tersebut, lipat menjadi 4. Lipat menjadi 4. Nah, dilipat dulu, lipat jadi 4. Nah, kayak bisa berubah ya, dan akan mengubah hidup Anda. Luar biasa. Kita akan berhitung dulu. Kalau di kelas 1 kebanyakan berhitung ya. Berhitungnya 1 sampai 3. Siap, dari ibu-ibu. 1,
Satu. Dua. Pegang sama nih, Kak? Enggak. Satu. Dua. Tiga. Siapa yang angkanya 1? Silahkan maju ke depan. Bahkan. Pak kuat iman sekarang. Siap. Sudah dilipat? Pegang di tangan kanan Anda dan genggam dengan erat. Kertas tadi. Anda, ibu dan bapak tugasnya hanya perlu memegang dengan erat dengan hati dan jiwa pikiran Anda. Nah, sekarang tugasnya adalah cobalah ibu dan bapak ini dengan segala cara menggoda, merayu, membujuk teman ibu bapak ini agar bisa membuka kepalan tangan tersebut. Ya. Sudah dipikirkan caranya bagaimana? Boleh mengajukan pertanyaan, boleh berdebat, boleh menggoda, mengkerek-kerek. Yang penting jangan sampai dibu. Nah, silahkan. Dikasih waktu 30 detik Pak Kuat. Silahkan. Mereka Sok eta kadieun. 2 juta. Ke 6 juta. Ayo, jangan sampai ada yang kalah. Ayo, Pak Kuat. Kayak 4 juta cash. Ayo, boleh mempertaruhkan seperti di film-film Squid Game. Oh, ayo. Squid Game ya. Boleh menggunakan uang, boleh. Oh. Boleh. Ayo. Bisa? Ada yang kebuka tidak? Boleh sweet, boleh. Silakan. Oh. Ya, boleh. Atau mau bagaimana? Lamun muang boleh. Yang penting tekad ibu bapak harus kuat. Kalau itu berharga maka genggam sekuat pun. Ada yang dibuka? Ada yang dibuka? Nggak ada? Oke, kalau kan duduk lagi. Selanjutnya mana kelompok 2 dan kelompok 3? Silakan langsung ke depan. Silakan pikirkan satu cara agar bisa membuka. Kira-kira apa ya? Iya mah duanya mah curiga kagoda. Duanya mah curiga kagoda. Ya. Silakan, mangga. Dari rumahan. Boleh ke siapa saja boleh. Abi kira cobaan hadir. Tadi di sini ibu sini. Goda yang produk biru goda. Boleh. Mainkan kakak yang produk Ini biru. kan, ya. Sini bu. Bu, coba lihat tangannya bu, boleh lihat. Sini sama aku sini. Bu, bisa nggak itu dibuka? Nanti saya kasih loh, kasih uang. Bunda, Gaji ke-13. Boleh. Mau dibuka nggak? Liburan gratis ke Ciwidey. awalnya Buat di hotel.
Akan diterima. Ya. Nanti saya akan beli motor baru. Motor baru yang 160 cc. Ayo. Atau mau dibuka enggak? Mau dibuka enggak? Benar. Atau nanti saya akan kasih baju baru dengan perhiasan emas dan berlian. Benar. Bukanlah. Ini perhiasan loh. Nanti jadi makin cantik. Benar. Coba lihat. Mau dibuka? Ya, benar harus ada bukti langsung. Ini kalau nggak dibuka, Ya, bukti harus ada bukti. Perempuan itu memang butuh bukti, bukan janji. ada yang dibuka, ibu bapak? Tidak. Ada, kalau tidak ada silakan. Tidak tergoda. Sekarang akan saya tanya ya, kalau memang tidak dibuka berarti itu adalah sesuatu yang amat sangat berharga bagi ibu dan bapak. Bu Iwin, apa yang dituliskan? Berlian. Berlian, luar biasa. Bu Ica, Keluarga terutama anak dan ambu. luar biasa keluarga ya. Ibu Nenek, Harga diri dan agamaku. wah luar biasa harga diri dan agama. Ibu Desi, Ibu Pak Dera, kesehatan, Pak Dera, Uang. pantesan bisa keluarga dan keuangan. Ibu kita Pak Desi, siapa aja keluarga yang disebutkan siapa saja? Satu persatu loh. Iya. Semuanya guys. Semuanya. Oke. Kulkas, semuanya itu kulkas, pintu, dispenser, kompor gas dan semuanya. Keluarga suami ya. Tidak, Bu, tidak termasuk itu. Yang paling ganteng Tidak. anak yang lucu. Cuma janji Bu itu mah Bu. pencitraan. Pencitraan aja. Membangun beban. Nah sekarang coba perhatikan ibu dan bapak. Apakah ibu dan bapak membuka kepalan tangan? Dibuka tidak kepalan tangannya? Tidak, luar biasa. Berteguh berdiri. Apakah Anda menutup kepalan tangan Anda dengan rapat? Betul, luar biasa. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan? Siapa yang memegang kendali? Siapa? Diri sendiri, walaupun ada badai menerpa, ada hujan badai, ada angin tornado, kepalan tangan kita akan tetap teguh dikepal dan digenggam demi sesuatu yang berharga. Tepuk tangan dulu dong. Jadi yang memegang kendali adalah diri kita. Tadinya kita mau main game ya, tapi takut kelamaan. Mau main game dulu atau mau bagaimana? Benar. Setuju? Bu, mau main game dulu Bu? Boleh. Gamenya melanjutkan game yang kemarin. Kebetulan di sini ada siap. Kita akan gamenya itu memindahkan bola.
di sini butuh 4 orang ya. Berarti kubu kanan dan kubu kiri. Siap? Sekarang alat dan bahan yang harus disiapkan. Pulpen, pegang pulpennya. Sudah dipegang? Kalau sudah, silakan ibu dan bapak berdiri sesuai kelompoknya, kelompok kanan dan kelompok kiri. Silahkan di sini baris. Tugasnya adalah pegang pulpennya, memindahkan 2 bola ini menggunakan pulpen dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Cepat. Bolanya di berempat. So, berempat. Nah, cuma sangat bisa pindah. Nah, paham ya? Paham ibu? Dipindahkan dari sini berarti ke siap? Bisa? Satu saja, so kedua apa bisa tuh? Berarti di kanan ke kiri, kiri ke kanan, saling menggolkan. Mas main bola, ayo. Siap? Pikirkanlah satu cara agar bisa bola itu tersampaikan ke gawang lawan. Siap? Satu, dua, tiga, mulai. Mana kamu itu? Bagaimana caranya bola bisa nyampe ke sininya? Betul. So, mana kopnya? Kap mana tuh? Siap. Tidak boleh pakai tangan intinya ya, siap? Siap. Nanti tojos setelah tojos. Siap? 1, 2, 3. Baru satu lagi, ayo kubu barat dan kubu timur, ayo, satu lagi, baru satu. Iya, luar biasa, tepuk tangan kita semua. Bola hijau. Ya, seperti biasa saya akan kembali menanyakan, menurut ibu bapak, apa makna permainan memindahkan bola menggunakan pulpen tersebut? Kekompakan. Melatih kekompakan. Pak Dede? Kerjasama, betul. Nah ini kesabaran. Kalau konsentrasi. Konsentrasi dimulai, fokus. Pertanyaan selanjutnya, apa keterkaitan permainan tersebut dengan kegiatan diseminasi tentang budaya positif? Ya, kira-kira apa keterkaitannya? Harus adanya kerjasama, betul. Apalagi Berpikir positif bahwa kita bisa melakukannya. wah, betul sekali. Berpikir positif, kita bisa melakukannya. Siap. Nah, kita ibaratkan bahwa setiap bola ini adalah salah satu
nilai-nilai kebajikan yang harus kita salurkan kepada murid-murid kita. Paham? Misalnya nilai-nilai kebajikan, keimanan, ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, kejujuran, kedisiplinan, kepatuhan, bersahaja. Nah, nilai-nilai kebajikan tersebut kira-kira kalau kita salurkan, kita ajarkan ke murid kita, gampang atau susah? Susah-susah gampang. Susah-susah gampang, tergantung dari metode dan penekanan kita, ya. Susah-susah gampang. Nah, itu maknanya. Jadi cara mengajarkan kita juga susah, gitu ya. Selanjutnya, Ibu dan Bapak, sebenarnya ada banyak materi pada hari ini yang akan saya sampaikan, tapi tidak mungkin kalau misalnya harus dilaksanakan pada satu waktu, karena ini nggak mungkin gitu ya, materi segitu banyaknya harus disampaikan dalam waktu 1 jam atau 2 jam. Karena saya pun dalam memahami materi ini memang dibutuhkan waktu sampai beberapa hari. Tapi saya akan mengulas karena minggu sebelumnya sudah disampaikan oleh rekan saya Ibu Wibin, yaitu satu materinya tentang 3 motivasi intrinsik. Masih ingat motivasi intrinsik? Jadi motivasinya itu ada motivasi intrinsik yang ada pada diri kita dan ada motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar diri kita. Nah, kira-kira ini ada 3 poin. 1, menghindari hukuman, intrinsik atau ekstrinsik? Ekstrinsik dari luar. 2, untuk mendapatkan imbalan, ekstrinsik. 3, untuk menghargai diri sendiri. Betul, berarti sudah paham. Nah, hukuman atau konsekuensi, ya. Coba nomor 1, ini tindakan guru, yang kedua hukuman atau konsekuensinya. Kalau hukuman itu secara langsung atau spontan, kalau konsekuensi itu ada kesepakatan terlebih dahulu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Semangat sekali guru olahraga kita. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, karena sudah bersalah harus bertanggung jawab. Murid diminta untuk push up 15 kali karena menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, karena di sini ada nilai tanggung jawabnya. Itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang kita akan belajar membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah saja ya, Bu. Keyakinan sekolah. Nanti, nah, Ibu dan Bapak akan menuliskan 10 peraturan sekolah kita, ya. Misalnya, tidak boleh datang terlambat. Nah, dituliskan 2 apa? 3 apa? Kebetulan di sini jumlahnya ada berapa? 10 sama saya. Pas sebutin masing-masing 1 orang. Ya, 1 orang 1 peraturan. Menuliskan 1 peraturan. Silakan, mau dituliskan dari siapa dulu? Dari Ibu dulu. Mengapa? Di kertas. Iya. Ini sepertinya ada unek-unek keluar.
karena materinya ini. Wah, panjang. Panjang. 2. Mana? Ibu Lucy. Berat. Nah. Membuang sampah ke customernya. Itu mah Mas Abi gitu. Bu Desi, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berakhir bingung ya. Masuk. Kalau ada Masuk. tong searching. Tidak masuk tepat waktu. Masuk ke Pak Dede, Siap-siap Pak. Tidak selingkuh. tidak saling menyalahkan. Pak Riban, mana? Hah? Nah, ini tentang keuangan boleh Bapak Benar. Jangan sering minta uang. Tidak saling berbagi rasa. Saling melengkapi ya. Tulisannya ini halus-halus. Saling, aduh. Menghibur. Palingan panjang nggak di dia. Palingan ada di dia tuh. Palingan panjang. Searching lah. Searching. Saling menghormati dan menghargai antar teman sejawat. Pak Rijal. Tuh ya pakai searching lah biar. Nah, enggak, ditulisin we. Not masuk. Peraturan dulu tuh. Nanti peraturan kita buat menjadi sebuah keyakinan kelas. Peraturan sekolah. Beda. Masih banyak masih. Sepatu harus hitam. Sepatu harus hitam. Ada nyindir tuh kan. Laki-laki harus pakai celana. Pakai memakai rok. Jangan pakai kerudung. Boleh tuh dimasukkan yang bagus. Gue aturnya semuanya benar. Ini bukan pertanyaan Bapak. Atau tidak boleh gitu apa gitu. Tidak boleh kesiangan. Wah, Ayo ya Bapak. Ayo Pak. Saling mencintai. Peraturan. So, kalau masuk tepat waktu berarti pulangnya harus tepat waktu. Ayo. Cepat ya. Ayo. Aduh. Ternyata jadi pemateri berat ya Bu ya. Tidak boleh mengingat di sekolah, so. Wah, luar biasa. Aduh. Tenang, tekan.
Tapi dayana benar dia kebayang yang ngedapet ke pengen. Ini live streaming ya. Mau ditemuan teh bahaya saudara. Well, Ya, Bu Risa, tidak boleh meninggalkan kelas saat jam pelajaran, betul ya? Tidak boleh ke Indomaret. tidak boleh Shopee Pay. Nyeblak. Oh, perilaku sosial yang baik. Tidak boleh. Tidak boleh sakit sehari pegang. Tidak bawa saja. Terakhir, Bu Wi. 9 ya. Senjata tajam. Baru jam nanya kita saja. Sajam 2 jam, 2 jam. Sajam 2 jam berjalan. Tulis. Tidak boleh sajam, ada 2 jam boleh. Berarti durasi panjang. Nah, Bu ini diserap di atas peraturan sekolah. Ikut. Mau tetap mengikut. Tidak boleh saling mengikut pelamun. Mau datang ngikut Pak Irfan. Ya, akan saya bacakan terlebih dahulu. Belum Pak, satu lagi Pak. Pak Irfan belum. Belum Pak Irfan. Saya masuk. Ya, pura-pura tahu. Nah, kita baca ya peraturannya. 1. Tidak boleh merokok di lingkungan sekolah, khususnya ruang guru. 2. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. 3. Masuk tepat waktu. 4. Tidak saling menyalahkan. 5. Saling menghormati dan menghargai antar teman sejawat. 6. Tidak boleh meninggalkan kelas saat jam pelajaran. 7. Berperilaku sosial yang baik. 8. Tidak boleh membawa sajam. Senjata boleh. Senjata tajam. 9. Tidak boleh saling mengikut. 10. Tidak boleh main HP saat mengajar. Tugas selanjutnya sekarang, buatlah peraturan tersebut menjadi suatu keyakinan sekolah yang disepakati bersama. Namun, Ibu dan Bapak, di sini bentuk-bentuk kalimatnya ya atau diksinya masih dalam diksi negatif. Nah, kita akan mengubah diksi ini atau kalimat ini menjadi suatu kalimat positif. Misalnya seperti ini. Nanti akan dituliskan oleh Ibu Bapak ke dalam kertas post-it yang akan ditempel di sini, ya, di karton warna hitam. Misal, yang ini. Mau yang mana dulu ya? Ini dulu ya, S10 dulu. Kartonnya saya nih. Tidak boleh main HP saat mengajar. Ini kan negatif kalimatnya, negatif present kalau di bahasa Inggris itu. Akan saya ubah kalimatnya begini. Bermain HP di saat jam istirahat, atau menggunakan gadget atau HP ketika jam istirahat. Nanti ditempel di sini, ya. Jadi kalimat negatifnya Ibu Bapak ubahlah menjadi diksi atau kalimat positif. Paham ya? Siap? Silahkan ditulis dulu. Ditulis dengan nomornya. Tadi Ibu Bapak nulisnya nomor berapa? Sekarang tulis. Aku mah enggak kebagian. Tidak boleh ada kata tidak dan tidak boleh ada kata jangan ya. Itu peraturannya. Ya. Tidak boleh mah. Tidak boleh ada kata tidak dan tidak boleh ada kata jangan. Aku bingung. Nah, jangan menggunakan kata tidak dan jangan. Oh, jadi kamu nggak boleh. Iya. Dalam bahasa Inggris mah tidak boleh menggunakan kata don't. Ya.
Doang itu yang tidak. Nah, itu aku ada positif. Itu udah kelihatan. Kalau yang sudah positif ya udah. Misal masuk tepat waktu, ini udah positif. Itu saja. Udah. Ayo ditempelkan ya. Kalau sudah silakan ditempel. Tidak boleh memakai pidato. Jangan. Tadi dilarang nggak boleh kan? Nah, itu mas memang nggak boleh dari jalan stop nggak boleh. Kalau di sini nggak bisa Dilarang. karena keyakinan itu. Bisa, Bu. Bajikan. Bisa selatan. Bisa tuh, bisa. Merokok. Merokok Masalah di ruangan. di luar. Ruangan tertentu. Nah, bukan. Berapa? Merokok di luar lingkungan sekolah. Merokok jangan minta. Membuang sampah pada tempatnya. Nomor Bu Desi, ini nomor salah. Nah, iya nomor. Nomor Bu Desi, saling nomor 5. Mempat. Ganti apa? Berempat kami mah. Empat, mari mama. Ini nomor sarapannya. So, mengapa Bapak Ustaz? Aduh, saling merangkul. Asalnya nih gue jadi merangkul ya. Itu diri harus sesuai. Curhat dia mah. Wah, bisa nulisnya. Aku belum nulis. Masih baca teman Sudah ya? Kita bacakan perubahan kalimatnya bagaimana. Siap. 1. Merokok di luar lingkungan sekolah. Sepakat? Sepakat? Deal? 2. Buanglah sampah pada tempat yang sudah disediakan. Deal? 3. Masuk kerja tepat waktu. Deal? 4. Saling mengingatkan ketika teman bersalah. Deal. 5. Harus saling menghormati dan menghargai antar sesama teman sejawat. Wah, luar biasa. 6. Dilarang meninggalkan ruang kelas pada saat jam pelajaran berlangsung. Masih dilarang ya? Kecuali ada kepentingan yang harus atau wajib. Coba gimana kalimatnya Bu? Berada di dalam kelas ketika pembelajaran berlangsung. Gak apa-apa. Lanjut dulu ya. Deal ya. 7. Berperilaku sosial yang baik. Deal. 8. Menggunakan senjata tajam ketika dibutuhkan. Contohnya di dapur ketika masak-masak. 9. Saling merangkul. Ini maksudnya saling merangkul. Jadi di sini bukan berarti merangkul berpelukan ya. Tanda kutipnya merangkul di sini apa? Contoh 9 siapa Bu Isa?
Merangkul. Contohnya saling mendukung satu sama lain, terus saling memberi motivasi. Ya, saling mendukung, saling memberikan motivasi, saling berbagi, silih rasa, silih kasih, silih asuh. Nah, 10. Menggunakan HP atau bermain HP di saat jam istirahat. Sepakat? Tidak. Sepakat? Ketika ada pelajaran ada materi yang kurang paham pasti kita menggunakan handphone. Ya. Jadi nanti ibu kalau mau nonton ya langsung aja bu naik turun tangga. Ayo kan? Karena itu Masih masuk selfie. Gak bisa. Berarti kalau seperti itu redaksinya diganti. Berarti menggunakan HP saat diperlukan. Ya. Sepakat? Bermain HP saat diperlukan. Menggunakan HP saat diperlukan. Jadi kalau tidak diperlukan boleh dimasukkan ke dalam saku atau tas. Ibu dan bapak, alhamdulillah peraturan sekolah yang tadinya diksinya itu negatif sudah kita menjadi diksi yang positif di sini. Nah sekarang pertanyaan ketiga. Siap. Menurut ibu dan bapak, apa saja nilai kebajikan yang terdapat pada keyakinan sekolah tersebut? Jadi kita sebutkan ya. Siap? Ada yang mau menuliskan di post-it tulis nanti mau rekam ya. Disebutkan saja. Oke. 1. Merokok di luar lingkungan sekolah. Nilai kebajikannya apa? Apa? Kesehatan. Apalagi? Kedisiplinan. Betul. 2. Buanglah sampah pada tempat yang sudah disediakan. Tanggung jawab. Apalagi? Kebersihan. Kedisiplinan juga masuk ya. 3. Masuk kerja tepat waktu. Disiplin. Tanggung jawab. Karena kita bertanggung jawab bukan cuma kepada kepala sekolah ya. Ibu bapak, jangan takut dengan atasan. Karena kita itu bekerja harus takut dengan adanya Tuhan. Tangan dulu. Semangat dulu ya. Demi konten. Berikutnya. Sampai mana tadi? Saling mengingatkan ketika teman bersalah. Nilai kebajikannya apa? Kasih sayang. Kasih sayang. Lope. 5. Harus saling menghormati dan menghargai antar teman sejawat. Sopan santun atau nilai kesopanan. Betul bu? Izin bu ya. Ya mohon maaf bu, ini narasumbernya seperti itu. Nanti bisa ibu lihat ya di Net TV ada program parodi komika terbaru, ada saya di sana bu. Ya. Nama panggung saya Irfan Insori saya. Irfan Insori gitu ya. Lanjut. Nah, tadi apa? Tidak boleh meninggalkan ruang kelas. Apa nilai kebajikannya? Kedisiplinan, disiplin, tanggung jawab. 7. Berperilaku sosial yang baik. Tanggung jawab terhadap diri sendiri. 8. Menggunakan senjata tajam jika dibutuhkan. Keselamatan. Jadi kalau senjata tajam tempatnya di mana? Di dapur. Kebayang kalau di kelas saya senjata tajam. Muridnya kabur. Kalau contoh boleh.
Atau ada tamu masuk? Punten, pada daftar PPDB? Ya enggak. Besok langsung kabur. Jadi senjata tajam harus ditempatnya sesuai dengan situasinya ya. 9. Saling merangkul. Nilainya kebalikannya apa? Kasih sayang, kebersamaan, kekeluargaan. 10. Menggunakan HP di saat diperlukan. Kedisiplinan, lalu jawab. Siap. Lalu keempat, kapan Anda akan melakukan keyakinan kelas tersebut? Keyakinannya sudah saya bacakan. Ibu dan Bapak sepakat atau tidak? Atau ada yang mau ditambahkan? Ada yang ditambahkan tidak? Atau ada yang mau dikurangi? Tidak. Sepakat? Mau deal atau mau pilih satu kanan saya? Kirain nomor 2. Kirain nomor 2. Deal? Deal? Kalau deal kita ketok palu. Nanti akan kita ketik dan share-nya dibuat di baliho yang besar. Siap. Apalagi nomor 1. Ayo lu tinggal ya teteh. Liburan sekolah. Nah, Ibu dan Bapak inilah nilai-nilai kebajikan. Nanti akan saya share di grup ya. Kalau dibaca ini panjang. Ada nilai profil pelajar Pancasila, ada nilai IBO. Nah, ini tidak berfungsi. Penting gitu. Nah. Berikutnya, nah nilai petunjuk hidup tadi. Nah ini contoh nilai-nilai kebajikan. 5 posisi kontrol sudah disampaikan pada minggu sebelumnya, tapi saya akan mengulas. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama posisi, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Manakah posisi kontrol yang menurut Ibu Bapak paling ideal? Manajer. Sudah diterapkan posisi kontrolnya? Sebenarnya Ibu dan Bapak 5 posisi kontrol ini bisa Ibu Bapak implementasikan sesuai dengan situasi dan kondisi. Sekarang pertanyaan saya, apakah posisi kontrol menghukum masih relevan dengan pendidikan di zaman sekarang atau tidak? Coba saya ingin tahu pendapatnya. Masih relevan atau tidak? Alasannya apa bisa? Kenapa tidak? Pak Ridwan, kenapa posisi hukum belum tidak relevan lagi? Kenapa posisi kontrol atau hukum tidak relevan? Apakah masih relevan dengan pembelajaran saat ini atau tidak? Sudah tidak relevan. Kenapa? Mengingat dengan karakteristik siswa saat ini yang jauh berbeda dengan karakteristik siswa zaman dulu. Well, hebat, searching, hebat. Jadi kalau siswa sekarang itu kalau diperlakukan dengan keras dengan cara diberi hukuman itu bukannya menurut tapi malah melunjak malah apa ya makin keras kira-kira sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Kenapa makin keras? Terima kasih Pak Ridwan. Jadi memang tidak relevan dengan kondisi pendidikan dan pembelajaran di saat ini. Karena kita di tahun ajaran baru kita memasuki kurikulum merdeka sepenuhnya. Harus searching. Nah ini Ibu Bapak, kata-kata yang akan diucapkan ketika Ibu Bapak berada di posisi kontrol penghukum. Ini ada nadanya tinggi ya, menghardik menghukum. Contoh, saya contoh. Patuhi aturan saya atau awas sampai tunjuk-tunjuk. Kaget gak?
Kamu selalu saja salah. Izin Pak, mau keluar dulu Pak. Selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Itu kira-kira ngedrop kan tuh sama muridnya. Oh, ya. Soal. Besoknya nggak masuk sekolah lagi. Nah ini posisi kontrol merasa bersalah. Kita lihat yang merah saja. Kata-katanya kurang lebih seperti ini. Sambil memelas nadanya dapat diri ya. Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Ini kan Bapak. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah itu sedikit memelas. Nah ini posisi teman. Posisi teman biasanya lebih akrab, suka bercanda, saling bergurau gitu ya. Jadi memposisikan diri kita sebagai teman walaupun usianya terpaut ya. Jauh. Contoh kata-katanya, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti Bapak baru bereskan. Nah itu posisi kontrol, posisi sebagai teman. Ini jauh lebih baik daripada posisi penghukum. Ya. Ayolah. Selanjutnya posisi memantau. Nah ini nadanya sedikit datar. Dari kencang tadi nadanya tinggi, turun, datar jalannya. Contoh. Saya praktek dulu. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa ya? Nah ini posisi pemantau. Nadanya cenderung datar, tidak bergurau, tidak bercanda, tidak memelas. Selanjutnya ini posisi ideal kita. Posisi manajer. Nah ini posisi manajer. Ada yang mau mempraktekkan? Apa? Pak Dede? Belum bisa. Ini kata-katanya seperti ini. Apa yang kita yakini? Nah, ini netral. Kalau posisi manajer itu netral dan ingin menangani anak yang gagal, ingin menjadi anak yang sukses. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah ini posisi manajer. Kita mengolah saja ya. Segitiga restitusi. Nah masih ingat tahapannya apa saja? Coba gambarnya bagaimana? Seperti ini. Coba ibu segitiga restitusi. Saya masih ketiga biar sih. Segitiga restitusi. Kita masuk cipu. Pertama, menstabilkan identitas. Pertama ini. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi. Coba ulang lagi. Segitiga restitusi. Siap mengimplementasikan segitiga restitusi? Siap. Yang semangat siap? Siap. Are you ready? Ready. Yes. Bisa. Ayo Nay, bisa Nay. Nah ini kata-katanya kurang lebih seperti ini ya. Minggu kemarin kita sudah praktek ya, ibu bapak sudah tahu. Kurang lebih kata-katanya seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ulah langsung dicarikan. Udah jadi stabil kedua identitas dan emosinya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Wah, bunga ya Gilma. Gambar. Pas itu setelah itu ditanya,
tentang validasi tindakan yang salahnya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan bantuan yang dibutuhkan? Selanjutnya untuk melengkapinya adalah, nah ini dari sini menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah ini misalnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi segitiga restitusi itu bukan menghukum, tapi merangsang dan menstimulus anak atas tindakan buruk atau tindakan tercela yang sudah dilakukan agar dia bisa kembali kepada kelompoknya dan memperbaiki dengan solusi dari dirinya sendiri. Kurang lebih seperti itu. Nah ini mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kata-katanya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya ini validasi tindakan yang salah sama kurang lebih seperti ini. Kalimatnya menanyakan keyakinan sama 5 kebutuhan dasar manusia. Coba angkat tangan kirinya ke atas, Ibu Bapak. Kebutuhan dasar manusia. Keempat. 1. Ini paling utama. Kebutuhan bertahan hidup. 2. Kebutuhan 3. 4. 5. Penguasaan. Simpan di dada kita. Apakah itu dibutuhkan? Ini contohnya kebutuhan bertahan hidup. Misal ya, kita langsung ke contoh. Egi, tahu Egi? Ya. Egi mengambil makan siang Egi karena ia lapar dan tidak membawa bekal dari rumah. Nah ini maksudnya kebutuhan hidup karena lapar. Berarti mau begal oke sama aja Pak. Kebutuhan hidup. Jadi tidak punya motor. Tapi caranya salah, begitu ya? Hanya bahasa juga sama Pak. Iya. Ini kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Contoh, posisinya beda kalau sekarang. Kalau tadi karena lapar, sekarang kalimatnya Egi mengambil makan siang Egi karena ia merasa senang dapat perhatian dari teman-temannya. Jadi senang ngambil makanan teh. Buat orang itu sok ambil. Wah, merasa diakui, senang gitu. Nah ini kebutuhan tentang rasa kasih sayang kurang kasih sayangnya. Selanjutnya penguasaan. Kalimatnya beda lagi. Egi mengambil makan siang Egi karena ia merasa hebat dan dapat membuat temannya takut. Jadi diambil ajet gitu, memalak. Hadirkan sini. Takut, gak apa-apa, buat kamu aja. Nah itu ya. Seperti teraniaya. Jadi ingin diakui, ingin berkuasa gitu ya. Kalimatnya kurang lebih seperti itu. Kebebasan. Misal kalimatnya Egi mengambil makan siang Egi karena ia merasa bosan dengan bekal yang diberikan ibunya dengan menu yang sangat bosan. Makan teh nauk deui tempe deui, makanya dia mengambil bekal makanan temannya. Iya, makanan temannya ada dagingnya, ada sosisnya, ada apa lagi? Sayur-mayurnya, ada susunya, jadi ambil. Nah ini karena bebas, pengen makannya beragam gitu. Selanjutnya kebutuhan akan kesenangan. Egi mengambil makan siang Egi karena iseng dan menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya. Menurut dia ekspresi temannya lucu saat sedang kesal, senang gitu ningali makanan teman diambil teh. Soalnya ingin memancing emosi lawan. Kesel tuh ya, ya. Ternyata kesel, sudah sadar teriak, tinggal lucu banget Pak, terbeda dia mah kata semua burung gitu ya. Matanya melotot seserian. Nah, itu
kebutuhan akan kesenangan. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi ibu dan bapak, pada hari ini kita sudah belajar apa saja? Budaya positif. Di antaranya kita hari ini belajar membuat keyakinan sekolah. 2. Segitiga restitusi. 3. Kebutuhan dasar manusia. 4. Teori 5 posisi kontrol. 5. Teori motivasi. Motivasi mana yang akan ibu laksanakan? Motivasi intrinsik atau motivasi ekstrinsik dalam melaksanakan keyakinan sekolah ini? Itu saja. Saya kembalikan lagi kepada ibu moderator. Tepuk tangan untuk Bapak Senior kita yang super hebat. Di season berikutnya yaitu saya ingin memberikan kesempatan pada teman-teman semua untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan Pak Irfan. Yang ingin memberikan tanggapan ataupun pertanyaan boleh ajukan tangannya. Terima kasih. Ya, Bapak Ridwan, silakan untuk menanggapi. Ya, silakan untuk menanggapi. Ya, boleh. Mau di situ, mau ke depan juga boleh. Di depan ya, Di depan ruangan. Di sini saja. Ya, Bapak. Mobilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Nanya apa? Begini Pak Irfan, saya ingin bertanya mengenai kiat-kiat atau trik khusus. Siapa tahu di kelas ini ada yang punya trik khusus atau kiat-kiat khusus bagaimana. Tadi kan kita sudah belajar tentang 5 posisi kontrol guru terhadap murid ya. Tadi kan salah satunya yaitu dengan cara menerapkan segitiga restitusi, yaitu ya dengan cara bertanya tentang tadi kualitas tindakan, kemudian kualitas ya gitu. Tentu itu harus dengan cara-cara yang lembut ya, yang lembut, yang humanis. Akan tetapi melihat kondisi peserta didik saat ini, khususnya di kelas saya, khususnya ya di kelas saya yang balager lah ya, Pak, misalnya balager, apalagi laki-lakinya, itu terkadang saya juga terbawa emosi ketika diingatkan 1 kali, 2 kali, 3 kali masih seperti itu. Bagaimana cara menghadapi peserta didik yang seperti itu ya? Apakah masih bisa diterapkan teknik segitiga restitusi itu? Apakah kita sesuaikan dengan kondisi peserta didik yang di lapangan yang real saat itu terjadi? Apakah segitiga restitusi itu dapat menyelesaikan semua masalah kenakalan murid gitu ya? Pertanyaannya mungkin saat itu yang dapat saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Bapak Ridwan atas pertanyaannya. Mungkin saya akan kembalikan kepada pemateri bagaimana pertanyaannya, apakah ada trik khusus dari Bapak ataupun Ibu semua di sini, khususnya dari pemateri, bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi di kelas, kalau dilihat dari kenyataannya seperti apa? Maka Ya, terima kasih Pak Ridwan atas pertanyaannya tadi. Ada trik khusus atau kiat-kiat dari saya, di antaranya DPS. Apa Pak Ridwan? DPS dalam kasus yang tadi ditemukan di kelas 5. DPS. D itu dinginkan terlebih dahulu suasana kelasnya. Jadi ketika anak emosi langsung dipanggil, dinginkan kelas. Ya, karena ketika anak emosi, ketika anak sedang tantrum, kita panggil, kita gunakan segitiga restitusi. Mungkin efektivitasnya akan dinginkan dulu suasananya, istighfar dulu gitu. Minum dulu, kasih minum dulu Pak. Kalau kita mau menemui kliennya, sok cari dulu ya, dinginkan suasana. Atau diajak ngobrol. Yang kedua, P kayaknya apa? Panggil anaknya di ruangan yang tertutup. Jadi jangan dihakimi di depan teman-teman, ya, jangan dipanggil atau Bapak melakukan langkah-langkah restitusi di depan teman-temannya. Jadi panggil di ruangan tertutup, misal di ruang guru atau di ruang BK. Ya. Yang ketiga, solusi. Setelah didinginkan suasananya, panggil anaknya. Setelah dipanggil, lakukan langkah-langkah segitiga restitusi yang tadi. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Stimulus anak, rangsang anak atas tindakan yang sudah dilakukan. Ya, kemudian tanyakan kepada anak, menurut Ananda, kira-kira solusi apa yang bisa Ananda lakukan atau Ananda perbaiki terhadap tindakan yang sudah dilakukan? Karena kalau solusinya itu diberikan oleh guru, bisa jadi motivasi yang muncul itu adalah motivasi ekstrinsik, motivasi yang tumbuh karena takut akan hukuman dari gurunya. Tapi ketika anak memberikan solusi, bisa jadi itu adalah motivasi intrinsik yang muncul dalam diri. Itu saja. Jadi kesimpulannya DPS. D-nya dinginkan suasana, P-nya panggil Ananda yang memiliki persoalan, dan S-nya solusi, temukan solusi. terima kasih Bapak Irfan atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan atau mau menanggapi? Bagaimana Pak Ridwan atas jawabannya? Bapak, jawabannya bagaimana? Mungkin kalau menurut saya ini semua masih menjadi PR untuk kita semua, karena pada kenyataannya anak tidak bisa kita lakukan seperti itu. Seperti yang kita tahu bahwa teori tidak sesuai dengan fakta. Maka dari itu tugas kita, PR kita untuk menerapkan itu bagaimana caranya supaya berhasil, dan mudah-mudahan apa yang telah terjadi pada anak, kesalahan yang terjadi anak tidak dilakukannya lagi. Ada lagi yang mau bertanya atau sudah saja? Boleh? Ada yang mau menanggapi? Ya, kasih atas kesempatannya. Ini adalah diseminasi kedua ya dari calon guru penggerak angkatan 10
yang ada di SD Pekalongi. Yang pertama adalah Bu Wiwin Kodari RPD, dan yang sekarang yang barusan telah kita saksikan bersama adalah Pak Irfan Aswari SPD. Nah, untuk hasilnya kemarin Pak Irfan dan Bu Wiwin khusus untuk keyakinan sekolah yang dibuat, alangkah lebih baiknya kalau tidak hanya sekedar positif-positif yang ditempelkan. Bagaimana kalau misalnya ibu dan bapak berkolaborasi dengan sekolah, kita buatkan dalam satu spanduk gitu atau banner. Kita buatkan banner tentang keyakinan sekolah yang sudah kita sepakati hasil dari diseminasi yang sudah dilakukan. Itu saja Pak Irfan, supaya apa yang didapatkan dari diseminasi ini bermanfaat dan ada bukti fisiknya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang telah menanggapi. Insya Allah ya ke depannya kita juga udah punya rencana. Nanti kita berkolaborasi, kita membuat suatu rancangan tentang keyakinan kelas, kita ditempel di dinding supaya untuk mengingatkan kita semua akan hal yang telah kita sepakati. Cukup. Mungkin pertemuan hari ini dicukupkan sampai di sini. Saya selaku moderator mau minta maaf apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua, menjadikan ladang pahala untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk jempol. Jempol. Aku